rizki yang paling agung, paling mulia yang ada di muka bumi ini adalah diberikan rasa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kenikmatan untuk beribadah, diberikan rasa takut jika tidak mengerjakan perintah-perintahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la rasula lahu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atu min yawmis sabiqin al-awwalin ila yawmin nahdati wad-din, amma ba'da. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa ahassukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin al-hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena sebaik-baik hamba di sisi Tuhannya adalah karena takwanya. Bertakwa juga harus dilakukan setiap saat, baik dalam keadaan sepi maupun ramai, baik ketika sedang duduk, berdiri maupun dalam keadaan berbaring. Karena sesungguhnya bertakwa kepada Allah merupakan benteng yang kokoh dari segala kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin, pada kesempatan yang mulia ini khatib akan mencoba mengangkat sebuah tema muhasabah diri di penghujung tahun 2025. Ma'asyiral muslimin, tidak terasa kita sekarang berada di penghujung tahun 2025 dan sebentar lagi akan memasuki tahun baru 2026 Masehi. Detik demi detik, menit, jam, hari, dan bulan demi bulan telah kita lewati bersama. Semua kita lewati dengan segala cerita yang tidak akan bisa diubah kembali, akan tetapi akan kita pertanggungjawabkan nanti. Lalu apakah di tahun 2025 perbuatan kita baik semua? Dan pertanyaan-pertanyaan kita mulai pada diri kita sendiri. Apakah ibadah kita sudah kita jalankan dengan sempurna atau sebaik-baiknya? Salat 5 waktu ditegakkan, puasa Ramadan dengan penuh, serta membayar zakat. Apakah kita siap menghadapi peradilan Allah di akhirat kelak? Oleh karena itu, jika amal kita di masa lalu merupakan amal yang baik, maka pertahankan dan istiqomahkan di tahun yang baru berikutnya. Jangan sampai kebaikan yang telah kita lakukan justru hilang, diganti dengan keburukan dan kemaksiatan. Karena ini merupakan sejelek-jeleknya perkara. Dalam kitab Qatrus Ghaith disebutkan bahwa
Wa man a'zamir rizqi at-taufiqu lit-ta'at, termasuk rizki yang paling besar adalah diberi pertolongan untuk melakukan ketaatan. Dari ungkapan di atas sangat jelas bahwa rizki yang paling agung, paling mulia yang ada di muka bumi ini adalah diberikan rasa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kenikmatan untuk beribadah, diberikan rasa takut jika tidak mengerjakan perintah-perintahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan di tahun kemarin semoga bisa menjadi amal jariyah, wasilah menuju ridha dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga bisa ditularkan kepada orang lain, wabil khusus kepada keluarga, kedua orang tua, anak cucu, tetangganya, dan masyarakat luas pada umumnya, sehingga amalan yang baik yang telah kita nikmati juga bisa dirasakan dan nikmati oleh orang lain. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akan tetapi yang namanya manusia sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan tempatnya salah dan lupa, maka sangat besar kemungkinan kita semua satu tahun ini banyak melakukan kesalahan dan dosa, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karenanya, ketika kita memiliki kesalahan dan perbuatan buruk di masa lampau, maka sebisa mungkin kita tidak ulangi di tahun baru yang akan datang. Sebuah pepatah mengatakan, manusia yang bijak adalah yang tidak terperosok ke dalam lubang yang sama. Keburukan dan kemaksiatan terasa menyenangkan, tetapi hanya sesaat, sedangkan kebaikan, kenikmatannya sampai selamanya, yakni di akhirat. Manusia yang berbuat buruk, dosa dan maksiat, jika tidak segera bertaubat, maka akan menyesal di kemudian hari. Jika ada manusia yang masih hobi mencuri, mabuk, berjudi, memalak, menganiaya, melawan orang tua, membuat onar, buruk dengan tetangganya, dan lain sebagainya, maka wajib diingatkan oleh kita, wajib dinasihati oleh keluarganya. Jika tidak mau dan mempan, kita sudah terlepas dari tanggung jawab dan dosa tersebut. Toh ketika sudah meninggal, maka telah selesai perannya di dunia ini. Tinggal dikalkulasi apakah banyak kebaikannya atau keburukannya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, "Ithnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah, qati'ur rahimi wa jarus su'." Dua golongan manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat ke arahnya. Mereka berdua pada hari kiamat, orang yang memutuskan silaturahim dan tetangga atau jiran yang jahat. Hadis riwayat Ad-Dailami. Hadis di atas menegaskan bahwa kita merupakan makhluk sosial yang hidup bertetangga di masyarakat. Jangan sampai perbuatan kita merugikan tetangga dan menyakiti mereka, baik karena ucapan maupun perbuatan-perbuatan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhir tahun dan tahun baru merupakan momentum yang paling baik untuk muhasabah, mengingat segala hal yang telah lalu dan merencanakan yang akan datang. Dan sebaik-baik perencanaan adalah
yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah dan dikembalikan kepada Allah. Akan tetapi banyak manusia ketika memasuki tahun baru justru semakin lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin memperbanyak maksiat, karena sesungguhnya sesuatu yang awal diawali dengan keburukan akan berdampak buruk kepadanya, dan sesuatu yang diawali dengan kebaikan maka akan berdampak pada kebaikan setelahnya. Dalam kitab Fiqhun Nafs disebutkan, siapa saja yang mampu mengendalikan syahwatnya ketika muda, maka Allah akan memuliakannya ketika tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya perbuatan-perbuatan maksiat yang diremehkan dan tidak lekas bertaubat hanya akan menjadikan hati keras dan semakin keras, sehingga segala nasihat tidak berdampak apapun, tidak menyentuh hatinya, dan bahkan akan meremehkan nasihat tersebut. Mereka lupa bahwa telah diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga masih bisa menyaksikan tahun baru, dan semestinya yang diperbanyak merupakan rasa syukur, bukanlah rasa kufur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 120, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzaru zahiral ismi wa batinah. Innal ladzina yaksibuna al-isma sayajzawna bima kanu yaqtarifun. Tinggalkanlah dosa yang terlihat dan yang tersembunyi. Sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa kelak akan dibalas dengan siksaan karena apa yang mereka kerjakan. Selain dari ancaman, selain dari mengancam kepada orang-orang yang berbuat dosa, Allah juga mengancam kepada orang-orang yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada hamba-hambanya, sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga amal perbuatan kita yang kita kerjakan di masa lampau hingga sekarang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan yang buruk diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jalan bertaubat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khair qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qadi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ta'atik. Allahumma inna na'udzu bika min jahdi al-bala wa darki asy-syiqa wa su'il qada wa syamatatil 'ada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.